Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Heru Saputra selaku dosen pengampu mata kuliah riset operasi. Perkenalkan, nama saya Vika Ristiani. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu metode simplex. Metode simplex meliputi penyelesaian program linear dengan proses pencarian solusi dengan menggunakan iterasi. Khususnya dapat menentukan titik sasaran yang dapat dicapai dengan menggunakan tabel hingga solusi optimal tercapai. Di sini saya mempunyai contoh soal. Butino dapat memproduksi dua jenis olahan sosis, yaitu sostel ukuran besar dan sostel ukuran kecil. Sostel besar membutuhkan satu buah sosis dan satu butir telur. Sostel kecil membutuhkan satu buah sosis dan setengah butir telur. Keuntungan per produksi yaitu sostel besar 2.500 dan sostel kecil 1.500. Persediaan bahan baku sosis 2 bungkus yaitu 30 buah, sedangkan telur 1,5 kilo yaitu 24 butir. Berapa jumlah produksi sostel untuk memperoleh keuntungan maksimal yang dihasilkan? Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mencari hasil maksimum keuntungan yang dihasilkan Butino. Penyelesaian. Definisi variabel keputusan. Keputusan yang diambil adalah berapa jumlah produksi untuk memperoleh keuntungan maksimal yang dihasilkan. X1 sama dengan jumlah sostel besar yang akan diproduksi per hari. X2 jumlah sostel kecil yang akan diproduksi per hari. Z sama dengan jumlah keuntungan sostel besar dan sostel kecil per hari. Penyelesaiannya adalah bahan baku sosis dan telur. Untuk sostel besar memerlukan sosis 1 buah dan sostel kecil memerlukan 1 buah. Untuk telur, sostel besar memerlukan 1 butir telur, sedangkan sostel kecil memerlukan setengah butir telur. Kapasitas dari 2 buah sosis yaitu 30 dan kapasitas dari setengah telur itu 24 butir. Formulasi model matematisnya adalah memaksimumkan Z sama dengan 2.500 X1 plus 1.500 X2. Fungsi batasan-batasan kendala sebagai berikut. 1 X1 ditambah 1 X2 lebih dari sama dengan 30. 2 1 X1 ditambah 0,5 X2 lebih dari sama dengan 24. Solusi memaksimum program linear metode simplex. Fungsi tujuan diubah menjadi fungsi implisit dengan menggeser elemen dari sebelah kanan ke kiri menjadi Z min 2.500 X1 dikurangi 1.500 X2 sama dengan 0. Fungsi batasan diubah menjadi dengan memberikan variabel seleksi sehingga menjadi X1 ditambah X2 lebih dari sama dengan 30 diubah menjadi X1 tambah X2 ditambah S1 sama dengan 30. X1 ditambah 0,5 X2 lebih dari sama dengan 24 diubah menjadi X1 ditambah 0,5 X2 ditambah S2 sama dengan 24. Formulasi diubah dalam variabel iterasi yang berbentuk tabel simplex dan menentukan kolom kunci sebagai berikut. X1 ditentukan sebagai kolom kunci karena memiliki nilai negatif terbesar dalam fungsi tujuan yaitu min 2.500 seperti di tabel bawah ini ya. Penyelesaian memilih garis kunci yaitu nilai yang memiliki limit rasio dengan angka positif terkecil. Limit rasio diperoleh dari nilai karena NK dibagi dengan nilai kolom kunci. Kemudian perpotongan antara kolom kunci dan garis kunci merupakan angka kunci. X1 sama dengan kolom kunci, X2 dengan garis kunci, angka 1 sama dengan angka kunci.
Mengubah nilai pada garis kunci, semua nilai pada garis S2 dibagi dengan angka 1, yaitu angka kunci. 0 bagi 1, 0, 1 bagi 1, 1, 0,5 dibagi 1 ke 0,5, 0 dibagi 1, 0, 1 dibagi 1, 1, 24 bagi 1, 24. Hasil pembagian tersebut dimasukkan pada garis baru, yaitu garis S2 yang telah diubah menjadi X1 karena X1 merupakan kolom kunci seperti pada tabel di bawah ini. S2 tadi dulu menjadi X1 menjadi 0, 1, 0,5, 0, 1 dan nilai kanannya 24. Selanjutnya mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Baris baru sama dengan baris lama dikurangi koefisien per kolom kunci dikali nilai baris kunci. Kita mencari baris Z. Baris lama men 25 men 2500 men 1500 0 0 0. Nilai baris kuncinya kan men 2500 dikali kunci per kolom 1 0,5 0 1 24 men 25 dikurangi men 25 karena ini tadi dikali jadi 0 men 1500 dikurangi men 25 dikali 0,5 jadi men 1250 men 1500 dikurangi men 1250 menjadi men 2250 men 2500 dikali 0 dikali 0 dikurangi men dikurangi men 2500 bagi 2500 0 dikurangi men 3000 menjadi 60.000. Mencari baris S1 yaitu baris lama 1 1 1 0 30 dikurangi kolom kunci dikali nilai baris kunci yaitu 1 kali 1 1 1 men 1 0 1 kali 0,5 1 kali 0,5 terus 1 dikurangi 0,5 titik 0,5 1 dikurangi ini jadinya 0 1 dikurangi 0 dikurangi 30 dikurangi 24 6. Tabel hasil optimasi itu sebagai berikut. Tadi total yang kita udah ubah kita masukkan dalam tabel. Untuk menentukan keuntungan maksimum tidak boleh ada angka negatif pada garis fungsi tujuan. Di sini berdasarkan tabel di atas masih terdapat nilai negatif pada garis fungsi tujuan, sehingga masih harus dilakukan iterasi kedua, yaitu dengan yang itu pada kolom X2 ini ya, yang ada nilai. Menentukan kolom kunci, garis kunci, dan angka kunci iterasi kedua. Seperti tadi ya, mengubah nilai pada garis kunci, semua nilai pada garis S1 dibagi dengan 0,5 yaitu angka kunci yang ini. Hasil pembagian dimasukkan pada garis baru yaitu S2 yang diubah menjadi X2. S2 ini yang S1 ini diubah menjadi X2.
Tabel perubahan baris kunci tadi ya yang udah kita nilai menjadi X2. Mengubah nilai adalah selain pada baris kunci, baris baru sama dengan baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci dikali nilai baris kunci. Kita mencari baris Z, yaitu 0 min 250 0 2560.000 dikurangi tadi koefisien per kolomnya ini dikali nilai baris kunci. Baris kunci itu ini ya, min 250. 0 dikurangi 0 dikurangi min 0 dikurangi 0 min 250 dikurangi min 2500 0 dikurangi min 500 min 2500 dikurangi 500 2000 60.000 dikurangi min 2 dikurangi min 3000 yaitu 63.000. Baris X yaitu baris lama 1,5 0124 dikali 012 min 12 berarti dikali baris kuncinya 0,5, hasilnya yaitu 10 min 1 2 18. Tapi optimasi dari kedua tadi yang kita udah ubah ya menjadi X yaitu 1 0 500 2000 nilai kanannya 63.000. X2 0 0 1 2 min 2 12. X1 nya 0 1 0 min 1 2 18. Berdasarkan tabel di atas, baris Z tidak lagi ada yang bernilai negatif, sehingga solusi diperoleh sudah optimal. Maka keuntungan maksimum yang diperoleh petinju dalam satu hari dari perhitungan dengan metode simplex adalah 63.000 dengan memproduksi sostel besar sebanyak 18 buah dan sostel kecil sebanyak 12 buah. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.